Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa studi independen PT Mitra Talenta dari program Data Analis dan Business Intelligence. Kami dari kelompok 4 dengan mentor Lisna Sulistiawati yang beranggotakan Mikael Albani Paris, Aziz Marisiagian, Dia Safitri, dan Azizah Raihan Rahmat. Video kali ini merupakan presentasi final project dengan topik makanan dan minuman berdasarkan kandungan nutrisi utamanya. Langsung saja kita ke dalam pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Azizah Raihan Rahmat. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Latar belakang masalah. Kebutuhan akan makanan sehat semakin penting di era modern, di mana konsumen tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga memperhatikan informasi nutrisi, keamanan, dan dampaknya terhadap kesehatan. Label nutrisi dan kandungan organik menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, penyediaan data gizi yang akurat dan terstruktur menjadi penting. Database seperti USDA ini dapat membantu produsen menyediakan informasi yang transparan dan mendukung keputusan pembelian yang lebih cerdas. Next. Tujuan project. Tujuan project ini adalah untuk membantu visualisasi data dalam bentuk dashboard yang dapat membantu masyarakat sebagai media untuk menambah pengetahuan tentang kandungan nutrisi dalam makanan. Dashboard ini akan menyediakan informasi nutrisi yang terkandung di dalam makanan secara jelas dan menarik, serta dikemas dengan desain yang interaktif yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk melihat, membaca, dan menyerap informasi yang ada. Next. Lingkup project. Project ini mencangkup pengembangan seluruh rangkaian alur data, mulai dari pengumpulan data, pembuatan staging area, pembangunan data warehouse, pembuatan data mart, hingga pengembangan dashboard yang menarik dan interaktif. Fokus utama dari proyek ini adalah untuk menyediakan platform yang terintegrasi yang tidak hanya memudahkan pengguna dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis informasi nutrisi yang terkandung dalam berbagai jenis makanan, tetapi juga disajikan dengan cara yang menarik agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi nutrisi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Aziz Marisiagian. Silakan. Oke, selanjutnya adalah struktur database. Struktur database ini terdiri dari data SRC, data RSCLN, Deriv CD, FD Group, Fooddesk, Foodnote, NuData, NuDev, RSCID, Fooddesk, Foodnote, NuData, NuDev, RSCID, dan Wake. Selanjutnya, tabel utama pada database USDA. Tabel utama dari database USDA ini terdiri dari data SRC, Fooddesk, NuData, dan NuDev. Selanjutnya ada hubungan antar tabel. Pada slide ini kita melihat gambar IRD untuk tabel data SRCLN. Hubungan antar tabel ini dikaitkan dengan entitas data SCRLN yang berisi atribut NDBNO, Nuturno, dan data SRCID. Selanjutnya tools dan teknologi. Tools dan teknologi yang pertama kita pakai itu adalah PostgreSQL. PostgreSQL ini sendiri adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Alasan memilih PostgreSQL adalah karena kemampuannya untuk menangani data dalam jumlah besar dengan performa yang stabil. PostgreSQL juga mendukung berbagai tipe data seperti teks, angka, dan data geospasial, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Selain itu,
PostgreSQL merupakan solusi open source yang dapat digunakan tanpa biaya lisensi, membuatnya menjadi pilihan yang efisien dan hemat biaya untuk proyek ini. Selanjutnya kita menggunakan Pentaho. Pentaho sendiri adalah platform open source untuk integrasi data dan analitik. Pada proyek ini, Pentaho digunakan untuk proses ETL, extract, transform, load, yang bertujuan untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengolahnya sesuai kebutuhan, dan kemudian memuatnya ke dalam database target. Pentaho dipilih karena memiliki antarmuka grafis yang mudah digunakan dan berbagai fitur untuk integrasi data dari berbagai format dan sumber. Selain itu, Pentaho mendukung pembuatan alur kerja otomatis untuk memudahkan proses ETL secara berulang. Dengan kemampuannya untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dan mengotomatisasi proses transformasi, Pentaho sangat cocok untuk mempersiapkan data sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse atau database lainnya. Yang terakhir, kita menggunakan tools Power BI. Power BI ini sendiri adalah alat visualisasi yang dapat digunakan untuk membuat dashboard interaktif dan laporan analitik. Power BI ini dipilih karena kemampuannya untuk menghubungkan berbagai sumber data termasuk PostgreSQL dan menyediakan alat visualisasi yang kaya untuk membuat laporan yang informatif. Dengan antarmuka yang user-friendly, Power BI memudahkan pengguna untuk membuat grafik, tabel, dan diagram yang dapat membantu dalam analisis data. Selain itu, Power BI memungkinkan pembuatan dashboard yang dapat dipublikasikan dan dibagikan dengan pengguna lain melalui Power BI Service, sehingga memudahkan kolaborasi tim dalam mengambil keputusan berbasis data. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi dan hasil. Pada implementasi kali ini, yang pertama adalah input database. Proses ini merupakan proses pengimporan database ke dalam PostgreSQL. Setelah melakukan pengimporan ke dalam PostgreSQL, kemudian hubungkan ke dalam tools dbeaver untuk memudahkan akses ke dalam data. Lalu selanjutnya yang kedua, pembuatan staging area. Pembuatan staging area ini kami menggunakan PDI atau Pentaho Data Integration. Staging area ini bertujuan untuk memindahkan seluruh data production dari tabel production dan hasil dari proses ini akan digunakan untuk dianalisis. Proses pembuatan staging area ini memerlukan 5 tahapan, yang mana berisi 2 job dan 3 transformasi. Yang jobnya di antara lain main job dan job execute data, dan transformasinya di antara lain transformasi list tabel, transformasi read data, dan transformasi log tabel masuk. Pada gambar ini merupakan proses staging area yang berhasil. Yang ketiga, kita melakukan desain data warehouse. Data warehouse adalah data dari tiap-tiap tabel dimensi yang dibuat dengan menggunakan database staging USDA. Kami menggunakan SCD type 1 karena pada kolom-kolom yang ada tidak ada yang menunjukkan dan memerlukan pembaharuan data, sehingga kita menggunakan SCD type 1. Nah, tabel-tabel dimensi yang kita buat adalah dim data SRC, dim SCR, dim SRCCD, dim nud data, dim derif CD, dim nutterdef, dim det, dim fooddesk, dim wage, dan dim food group. Setelah membuat tabel dimensi, selanjutnya membuat tabel fakta, sebuah tabel inti dari tabel data warehouse yang berisi tabel numerik dan tabel metrik. Nah, berikut adalah transformasi tabel fakta yang sudah kami buat. Proses selanjutnya adalah pembuatan data map. Bentar. Proses pembuatan data mart ini kita menggunakan topik analisis pengelompokan makanan dan minuman berdasarkan kandungan nutrisi utamanya. Data yang dimasukkan ke dalam data mart nutrition diantaranya terdapat pada kolom di sini. Nah, dalam pembuatan data mart kita menggunakan transformasi yang ada di transformasi ini. Berikut transformasinya. Itu merupakan transformasi dari data mart nutrition. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan dashboard. Dalam proses pembuatan dashboard ini akan dijelaskan oleh Mikael Albanitaris. Untuk Mikael, dipersilakan. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, proses visualisasi dan analisis dashboard. 5. Proses pembuatan dashboard. Pertama-tama, kami membuat mockup dengan Figma. Setelah selesai, ekspor mockup dalam bentuk JPG ataupun PNG dan implementasikan itu ke Power BI. Next. Selanjutnya di sini ada 4 data, yaitu jumlah makanan dengan total 102.570, terus ada berat sampel nutrisi dengan satuan gram, totalnya adalah 11.641.818. Selanjutnya ada nilai nutrisi dengan total 530.045. Terakhir ada nilai karbohidrat dengan total 192.511. Semua data ini adalah jumlah total keseluruhan dari database USDA. Next. Baik, selanjutnya di sini ada 3 chart. Yang pertama, top 5 protein tertinggi di kategori sereal. Di sini menggunakan chart clustered bar chart. Yang kedua ada top 5 lemak atau fat tertinggi di kategori fast food. Ini menggunakan clustered bar chart. Terakhir ada donut chart dengan judul perbandingan nitrogen. Next. Baik, di sini adalah hasil akhir dashboard kami menggunakan Power BI. Dapat dilihat di sini top 5 protein tertinggi di kategori sereal, yaitu yang paling pertama ada di cereal oats instan dengan protein 93 gram. Selanjutnya ada top 5 fat atau lemak tertinggi di kategori fast food. Paling tingginya ada di brand Burger King dengan produk chicken tender. Terakhir ada perbandingan nitrogen menggunakan 4 kategori, yaitu dari nitrogen tertinggi dan yang terendah, yaitu 4 kategorinya adalah fruit and fruit juice, breakfast cereal, nut and seed product, and fast food. Terlihat bahwa buah dan jus mempunyai nitrogen tertinggi dan fast food itu mempunyai nitrogen yang paling rendah. Next. Dan insight yang dihasilkan, yang pertama ada identifikasi kategori makanan, menemukan makanan pada kategori tertentu yang tinggi protein, contohnya sereal dan lemak, contohnya fast food. Informasi nilai nutrisi, memahami nilai nutrisi pada kategori makanan yang dipilih, nilai karbohidrat, mengetahui kadar karbohidrat pada berbagai kategori makanan, perbandingan nitrogen, mengetahui kategori makanan dengan nilai nitrogen tertinggi melalui donut chart. Next. Pada bagian penutup, kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan, dashboard interaktif yang menampilkan informasi nutrisi makanan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik telah berhasil dibuat. Dashboard ini memberikan manfaat teknis berupa kemudahan akses dan analisis data nutrisi yang akurat melalui integrasi database USDA dan pengembangan data pipeline yang mencakup staging area, data warehouse, dan data mart. Secara bisnis, dashboard ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi nutrisi, mendorong pola makan sehat, dan membangun kepercayaan konsumen untuk produsen melalui keterbukaan data. Saran, sebagai upaya pengembangan dari perspektif teknis dapat ditambahkan dengan menggunakan AI, sistem dapat menyarankan makanan berdasarkan pola makan dan kebutuhan nutrisi individu, optimalisasi query pada data warehouse untuk membuat visualisasi lebih cepat dan responsif. Sebagai upaya pengembangan dari penerapan analisis data dapat menggunakan algoritma data mining untuk menemukan pola konsumsi makanan masyarakat sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis. Analisis prediktif harus ditambahkan untuk memperkirakan tren kesehatan dan pola makan berdasarkan data historis. Memberikan konteks tambahan untuk analisis nutrisi, memasukkan data eksternal seperti indeks kesehatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke,
Sekian presentasi final project dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.